Halo guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Harry Maguire yang sempat tampil bagus kini tampil lawak lagi. Sementara Sebastian Haller mencetak gol lagi dan memimpin top scorer Liga Champions. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Bernardo Silva ingin mencari tantangan baru dan tertarik bergabung dengan Real Madrid. Nah, ngomong-ngomong soal Real Madrid, mereka memperingatkan Kylian Mbappe untuk mengambil sikap tegas. Gelandang Manchester City Bernardo Silva dikabarkan bakal hengkang di musim panas nanti. Kabarnya gelandang asal Portugal ini tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid. Calcio Mercato mengklaim kalau Bernardo ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Alasannya karena Bernardo sudah memberikan segalanya di skuad The Citizens. Bernardo menilai kalau Real Madrid merupakan klub terbaik di dunia. Selain itu, Bernardo ingin memanfaatkan rencana El Real yang mencari pengganti Luka Modric di lini tengah. Masa depan Kylian Mbappe di PSG masih belum menemui titik terang. Sebelumnya, bomber asal Prancis ini kerap diberitakan akan bergabung dengan Real Madrid. Akan tetapi Mbappe masih belum menentukan masa depannya. Oleh sebab itu Real Madrid memperingatkan Mbappe untuk segera mengambil sikap terkait masa depannya tersebut. Real Madrid menegaskan kalau mereka nggak akan merekrut Mbappe lagi seandainya Mbappe kembali memperpanjang kontrak di PSG. Kabar baik datang menghampiri Arsenal dan Liverpool. Alasannya pemain incaran mereka yakni Jonathan David mengaku tertarik untuk bermain di Premier League. Walaupun begitu, bomber asal Kanada ini enggan berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut. David sendiri ingin memberikan yang terbaik di Lille sampai kontraknya berakhir di tahun 2025. Untuk bisa merekrut David, Arsenal dan Liverpool harus menyiapkan dana yang cukup besar. Pasalnya Lille membandrol David seharga 65 juta euro. Barcelona membidik bomber Real Sociedad Alexander Isak sebagai alternatif Erling Haaland. Nah, masih di Barcelona ada Aubameyang yang masih mengikuti perkembangan Arsenal. Erling Haaland sering digadang akan bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi Barcelona mengalami kesulitan karena harga Haaland yang sangat-sangat mahal. Oleh sebab itu Blaugrana menyiapkan alternatif dengan membidik Alexander Isak. Bomber Real Sociedad ini dinilai sebagai salah satu bomber paling tajam di La Liga. Apalagi Isak punya harga yang jauh lebih murah yakni 40 juta euro saja. Walaupun sudah merapat ke Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang gak lupa dengan Arsenal. Kabarnya Aubameyang masih mengikuti perkembangan skuad The Gunner. Dalam wawancaranya bersama Catalan Sport, Aubameyang mengaku nggak lupa dengan klub sebelumnya walaupun sudah punya teman baru di Barca. Sebelumnya bomber asal Gabon ini hengkang dari Emirates secara nggak baik. Alasannya karena Aubameyang sempat diasingkan karena berlaku indisipliner. Gelandang muda Arsenal Bukayo Saka banyak diincar sejumlah klub Inggris termasuk Liverpool. Rumor ini menarik perhatian jurnalis Inggris Adrian Durham. Dalam wawancaranya bersama Talksport, Durham menyarankan Saka untuk bergabung dengan Liverpool. Durham menyarankan hal tersebut seandainya Arsenal gagal finish di posisi 4 besar. Menurut Durham, Saka cocok dengan gaya permainan skuad The Reds. Apalagi dengan bergabung Liverpool, Saka bisa bermain di Liga Champions. Liverpool mengikuti jejak Manchester City yang merambah ke dunia metaverse. Sementara Chelsea menjadi klub terdepan dalam perburuan winger Leeds United yakni Raphinha. Manchester City bekerja sama dengan Sony untuk mengembangkan teknologi metaverse. Metaverse sendiri merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan fans untuk menyaksikan laga secara virtual. Selain Manchester City, Liverpool juga ingin merambah ke dunia metaverse. Kabarnya pemilik Liverpool sedang mencari perusahaan yang ingin mengembangkan hal tersebut di Anfield. Sebagai informasi, metaverse sudah merambah ke cabang olahraga lainnya termasuk MMA. Edouard Mendy berhasil meraih clean sheet pada babak 16 besar Liga Champions melawan Lille. Selain meraih clean sheet, Mendy juga menorehkan rekor yang luar biasa.
Dilansir dari Optaju, kiper Senegal ini meraih 14 clean sheet dari 18 pertandingan Liga Champions. Catatan tersebut melebihi catatan dari banyak kiper hebat lainnya. Selain Mendy, Chelsea juga mencatatkan rekor sebagai tim pertama asal Inggris yang mampu memenangkan 5 laga kandang tanpa kebobolan secara berturut-turut. Chelsea menjadi klub terdepan dalam perburuan winger Leeds United yakni Raphinha. Klub asuhan Thomas Tuchel ini mengungguli Liverpool yang juga berminat merekrutnya. Pasalnya Football Transfer mengklaim kalau The Blues sudah menghubungi perwakilan Raphinha. Apalagi Raphinha bisa direkrut dengan harga yang murah seandainya Leeds terdegradasi. Kabarnya Leeds membandrol Raphinha seharga 25 juta euro saja. Di Premier League musim ini, Raphinha tampil apik dengan mencetak 9 gol dari 22 laga. Next, Alvaro Morata gagal pindah ke Barcelona karena dibujuk oleh Massimiliano Allegri. Bicara soal pelatih, ada Jose Mourinho yang dihukum skor selama 2 laga. Pada jendela transfer musim dingin kemarin, Barcelona mengincar bomber Juventus yakni Alvaro Morata. Sayang, sampai bursa transfer ditutup, Morata gagal merapat ke Camp Nou. Setelah sempat bungkam, Morata pun membeberkan penyebab kegagalannya tersebut. Morata bilang kalau dirinya gagal pindah karena dibujuk oleh sang pelatih Massimiliano Allegri. Morata juga mengatakan kalau Allegri selalu memberikannya kepercayaan. Jose Mourinho dikabarkan mendapat sanksi skor selama 2 pertandingan. Sanksi ini merupakan buntut dari sikap buruknya di laga melawan Hellas Verona beberapa hari yang lalu. Saat itu di penghujung laga, Mourinho diganjar kartu merah karena melakukan protes keras kepada wasit. Gak cuma itu, Mourinho juga menuduh wasit sebagai utusan Juventus. Selain mendapat sanksi 2 pertandingan, mantan pelatih Real Madrid ini juga didenda 20.000 euro atau sekitar 325 juta rupiah. Sementara itu, Mourinho baru bisa mendampingi AS Roma sampai 8 Maret. Persipura Jayapura nggak menghadiri laga melawan Madura United kemarin. Alasannya karena ada sejumlah pemain dan staf klub yang terjangkit virus COVID-19. Akibatnya skuad Mutiara Hitam ini terancam mendapat sanksi berat. Mereka terancam mendapat pengurangan 9 poin dan denda sekitar 1 miliar rupiah. Hal ini pun menarik perhatian dari Komdis PSSI Erwin Tobing. Erwin mengatakan kalau sanksi tersebut bertujuan baik dan gak akan mematikan klub. Selanjutnya, Thomas Tuchel pilih cadangkan Romelu Lukaku karena faktor kelelahan. Nah, masih di Chelsea, mereka diizinkan memakai patch juara sampai akhir musim. Pada laga kontra Lille, pelatih Chelsea Thomas Tuchel mencadangkan bomber mahal mereka yakni Romelu Lukaku. Hal ini pun membuat publik sepak bola bertanya-tanya. Tuchel pun membeberkan alasannya dan menyebut kalau Lukaku kerap tampil buruk karena kelelahan. Alasannya Lukaku sudah bermain selama 90 menit melawan Crystal Palace. Tetapi walaupun begitu, Lukaku cuma mencatatkan 7 sentuhan saja di laga tersebut. AC Milan dikabarkan unggul dalam perburuan bek tengah Torino FC yakni Gleison Bremer. Sebelumnya Bremer menjadi incaran 2 raksasa Serie A yakni Juventus dan juga Inter Milan. Bremer dinilai bisa menggantikan Simon Kjaer yang mengalami cedera. Walaupun begitu, Rossoneri diprediksi bakal kesulitan untuk memboyong Bremer ke San Siro. Pasalnya Presiden Torino Urbano Cairo mematok Bremer dengan harga mencapai 40 juta euro. Chelsea mendapat angin segar dalam penggunaan patch juara dunia. Pasalnya skuad The Blues diizinkan untuk menggunakan patch tersebut sampai akhir musim. Kabar ini tentu mengejutkan publik sepak bola dunia. Alasannya sebelumnya Liverpool cuma diperbolehkan untuk menggunakan patch tersebut selama 1 laga saja. Seperti diketahui, Chelsea baru saja keluar sebagai juara Piala Dunia antar klub. Di partai finalnya, skuad The Blues mengalahkan Palmeiras dengan skor 2-1. Thiago Silva mengaku beruntung dan bangga bisa bermain di Chelsea. Alasannya karena bek asal Brazil ini selalu diperlakukan baik oleh supporter The Blues.
Dalam unggahan Twitter, Fabrizio Romano Silva mengatakan kalau bermain di Chelsea seperti mimpi. Alasannya para supporter selalu menyambutnya dengan nyanyian. Sebagai informasi, Silva didatangkan dari PSG secara gratis pada tahun 2020 yang lalu. Stadion Wembley menjadi alternatif final Liga Champions seandainya batal digelar di Stadion Saint Petersburg, Rusia. Sementara Alexander Mitrovic yang lama menghilang kini tampil gacor di Fulham. Venue final Liga Champions yang rencananya digelar di Stadion Petersburg, Rusia terancam dipindah. Alasannya karena kondisi Rusia dan Ukraina saat ini sedang memanas. UEFA sendiri masih memantau kondisi yang terjadi di Rusia. Walaupun belum dipindahkan, Daily Star mengabarkan kalau UEFA memasukkan Stadion Wembley sebagai alternatifnya. Wembley sendiri sudah sering menggelar partai besar termasuk final Piala Euro tahun lalu. Alexander Mitrovic yang lama menghilang tiba-tiba tampil gacor ketika membela Fulham. Di Fulham, Mitrovic mencatatkan rekor yang sangat luar biasa. Pemain asal Serbia ini sudah menorehkan 32 gol di ajang divisi Championship. Hebatnya 32 golnya tersebut dia lesakan dalam 30 pertandingan saja. Sebagai informasi, Mitrovic pernah membawa Anderlecht menjuarai Liga Belgia. Berita selanjutnya, Sebastian Haller sudah mencetak 11 gol dan memimpin top skor sementara Liga Champions musim ini. Sedangkan Atletico Madrid ditahan imbang oleh MU dengan skor 1-1. Ajax Amsterdam gagal meraih kemenangan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Golden Zone ditahan imbang Benfica dengan skor 2-2. Ajax sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol Dusan Tadic pada menit ke-18. Akan tetapi 7 menit berikutnya Benfica menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Sebastian Haller. Beruntung Haller mampu membayarnya dengan mencetak gol di menit ke-29. Akan tetapi 18 menit sebelum waktu normal laga berakhir, Benfica menyamakan kedudukan lewat gol dari Roman Yaremchuk. Sebastian Haller menjadi bomber paling mematikan di Liga Champions musim ini. Terbaru bomber asal Pantai Gading ini mencetak 1 gol di laga melawan Benfica. Haller berhasil mencetak gol tersebut pada menit ke-29 pertandingan. Torehan 1 golnya ini menambah koleksi gol Haller yang sudah mencetak 11 gol dari 7 pertandingan. Berkat penampilan gacornya tersebut, Haller memimpin top skor sementara Liga Champions. Haller bahkan mengungguli Robert Lewandowski dan Mohamed Salah. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Atletico Madrid gagal meraih kemenangan. Bertanding di Wanda Metropolitano, mereka ditahan imbang MU dengan skor 1-1. Atletico sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol Joao Felix di menit ke-7. Sayang 10 menit jelang laga usai, mereka kebobolan lewat gol dari Anthony Elanga. Skor ini bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Tetapi walaupun begitu, Atletico masih berpeluang lolos ke perempat final karena masih ada leg kedua di bulan Maret mendatang. Setelah dipuji tampil apik melawan Leeds United, Harry Maguire justru kembali ke setelan pabriknya. Alasannya Maguire kembali menampilkan momen lawak di laga kontra Atletico Madrid. Saat itu Maguire bengong dan membiarkan Joao Felix berlari di kotak penalti. Hasilnya Felix yang berdiri bebas langsung menyundul bola dan berbuah gol. Seandainya Maguire bisa menjaga dengan baik, mungkin Manchester United bisa menang di laga tersebut. Tottenham Hotspur gagal meraih kemenangan di laga tunda pekan ke-13 Premier League. Pada laga tersebut, skuad Lily White takluk dari Burnley dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Ben Mee di menit ke-71 pertandingan. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Burnley berstatus tim zona degradasi. Kekalahan ini pun membuat Tottenham tetap di posisi 8 klasemen dengan mengkoleksi 39 poin. Liverpool berhasil meraih kemenangan besar di laga tunda pekan ke-19 Premier League. Bertanding di Anfield, skuad The Reds melibas Leeds United dengan 6 gol tanpa balas.
Di babak pertama, Liverpool sudah unggul 3 gol lewat brace Mohamed Salah dan gol Joel Matip. Memasuki babak kedua, Liverpool kembali mencetak 3 gol lagi. 3 gol ini dicetak oleh brace Sadio Mane dan gol dari Virgil van Dijk. Kemenangan ini pun membuat Liverpool menempel Manchester City di puncak klasemen dengan selisih 3 poin saja. Pada pekan ke-27 Liga 1 tersedia laga big match antara Persebaya Surabaya dan Arema FC. Laga ini berhasil dimenangkan oleh Persebaya dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Samsul Arif pada menit ke-79. Sampai peluit akhir dibunyikan, skor bertahan untuk kemenangan skuad Bajul Ijo. Kekalahan Arema ini membuat persaingan papan atas Liga 1 semakin ketat. Kini Arema cuma terpaut 1 poin dari Bali United yang berada di posisi kedua. Guys, kemarin tuh aku baca-bacain komen kalian yang bilangin aku cepet sembuh, banyak banget, ada beberapa. Makasih guys, karena aku udah sembuh. Dan buat kalian tetap jaga kesehatannya dengan mematuhi protokol kesehatan dan 3M-nya guys. Sampai jumpa!